kayak gitu. Berantem Jadi mulu berantem pasti. banget. Cowok. Iya. Ini masih ada pitanya. Sumpah Iya, dilempar sama adik saya. apa? Sampai batu. Allahu Akbar. Kayak apa mau hiburan harus ke Medan. Medan. Iya, Ke kota iya. berarti ya. Zaman itu kalau mau makan maaf ya fried chicken yang paling enak Iya. gitu, itu harus ke Medan. Mau ke mall itu harus ke Medan gitu. Berapa jauhnya? Kalau zaman dulu 2 sampai 3 jam. Tapi Allahu karena sekarang udah Akbar. ada. Iya. Wow. Kalau orang kan kumlot, dia summa kumlot, lebih tinggi lagi. Iya. Tapi Nilainya saya semua. mau-maunya dinikahin sama orang yang IP-nya cuma 2,5. Berarti yang pinter yang ini. Iya, jadi sebetulnya yang pinter siapa? Esensinya, terus apa yang bisa kita ambil, hikmahnya segala macam Iya. di saat Idul Adha ini, Ustadz, boleh Iya. nggak sih? Idul Adha itu bukan hanya hari raya paling besar sebenarnya. Kita nggak paham ya. Bahkan nilai yang paling tinggi dan mulia itu diajarkan di Idul Adha. Buruan sis, biar nggak ketinggalan sama video-video kece dari Wow The Sisters, makanya jangan lupa di like, comment, subscribe, sama bunyiin loncengnya. Tang tang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wow The Sisters Podcast. Dan hari ini kita kedatangan Ustaz Fatih Karim dan Oma Saja. Sehat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Aku tuh bingung deh. Kenapa bingung sih Pak? Iya ya, baru mulai udah bingung. Perbedaan Ummu dan Umi itu apa sih? Oh iya, kalau Umi itu ibu, kalau Ummu itu ibunya. Hah? Ibunya. Hah? Nya itu dari anaknya berarti. Mm-mm. Jadi kalau Ummu Sajat itu Emaknya. ibunya Sajat, emaknya Sajat. Oh gitu. Jadi saja di anak kedua. Kecil. Iya. Oh iya, karena nama aslinya sebenarnya Ayu Lestari. Nah, Iya. banyak yang belum tahu loh itu. Ayu Lestari cantik anak. Iya. Makanya Ayu banget. Ayunya lestari. Iya benar. Sampai nenek-nenek tetap Ayu. Iya benar banget. Oh aku baru tahu ternyata Ummu Sajat itu Iya. Ummu itu adalah ibunya Sajat. Iya, gitu ibunya, kan? ada nyanya ya. Ibunya Sajat. Iya. Berarti kayak orang-orang timur kayak kita gitu. Karena kita juga sama. Kayak Iya. misalnya nih Cika gitu ya. Tapi kalau misalnya di Sulawesi Hmm. itu berarti dipanggil mamanya Yuci. Mamanya gitu. gitu Oh ya, iya, iya. iya. Jadi kayak gitu. Mamanya Sama Yuci. ya? Sama. Mama juga kalau dipanggil itu kalau nggak mamanya Lia, mamanya Ika gitu. Iya, Oh, iya, gitu. iya, iya. Bukan nama lagi ya. Betul, betul. Jadinya Jakarta Kalau di kita nggak kompleks kenal. jadinya nyonya. Nyonya Rahmat, itu Iya, aslinya, gitu. ya. Lia panggilannya tuh nyonya. Iya. Nyonya. Ya, kita berempat dialah adalah nyonya. Literally. Rasanya levelnya udah Oh, enggak. Kita mau bahas masa-masa kecil nih. Iya. Pak Ustadz dan juga Iya. Umi. Iya. Pak Ustadz berapa bersaudara? Kalau Saya boleh tahu. dua. Dua bersaudara. Laki-laki dua-duanya. Oh, Saya dua-duanya berempat. laki. Oh, berempat. Saya anak juga. nomor 3 perempuan, 1 laki-laki paling kecil. Oh, gitu. Umi anak ke? Saya ketiga. Anak ketiga. Perempuan paling kecil. Hampir jadi bungsu, tapi Tapi- waktu saya umur 7 tahun ternyata ibu saya hamil lagi. Ah, itu gimana itu rasanya itu? Kan harusnya kan, Rasanya. wah, aku jadi bontot nih gitu kan. Tiba-tiba ada yang mundur lagi. Awalnya ngerasa tersaingi, tapi karena adik saya tuh waktu itu lucu, gemoy banget, jadi akhirnya jadi sayang sampai sekarang. Pastilah. Mungkin Oh. karena laki-laki kali ya. Ya, dan Karena laki-laki kakak kan satu-satunya perempuan. di Iya, rumah. bener. Ditunggu-tunggu kan, pasti. Iya. Kalau Ustadz Fatih pasti ini karena Hah? sama-sama laki-laki Wah. berantem mulu dah. Iya betul banget. Umurnya Cowok bedanya dua-dua. jauh nggak? Ya cuma beda 3 tahun. Oh sama kayak kita berantem Jadi mulu. berantem pasti. banget. Cowok. Iya. Biasanya Ini masih ada pitanya. Sumpah Iya, dilempar sama adik saya. Apa? Sampai batu. Allahu Akbar. Sumpah.
Iya. Gara-gara kenapa itu? Biasa, jadi saya main bola sama teman-teman, dia nggak saya ajak. Mungkin dia kesel banget hari itu diambil batu. Sobek. Mungkin maksudnya tuh kan kita punya teman sendiri, kenapa sih harus Iya. ikut kakak gitu? Iya benar. Kayak gue zaman dulu gitu, Iya. atau lu gitu ya. Kita suka ngintil Aku ya. kok diasinin gitu. Tolong ajak aku. Nah, Dia doang gitu. ajak aku. Tapi kalau dia ini ajak akunya tuh kayak gue mau naik ke panggung, gue pengen ikutan nyanyi, pengen Iya. ikutan fashion, ikutan itu. Tapi kalau untuk main-main gitu dia mah punya dunia sendiri. Aku maunya show aja. Dia cuma maunya show aja. Nah, Tapi kalau orang dulu- bilang mah banci tampil Iya. ya. Ya Allah si Umi. itu dia. Ya, Tapi berarti lahir besar di Sumatera. iya, saya bapak tuh Sunda sebenarnya. Ibu Jawa, lahirnya aja di Medan. Makanya orang bilang, Ustadz nggak ada tampang Medan, nggak ada, Itu dah, nggak ada itu marga. dah. Enggak gitu, memang saya Sunda, Sumedang, bapak Oh, saya. Sumedang. Ibu saya Jawa, lahirnya di Medan. Nah, aku tuh sempat kaget pas lagi lihat kan biodatanya. Iya. Jadi aku pikir karena kan namanya aja udah Fatih Karim gitu kan, gitu. Ini mah sesundaan teh gitu kan, gitu. Tapi lahirnya di Medan, makanya kayak, hah? Jadi nih apa jangan-jangan Melayu kali? Iya, kan Medan gitu. juga ada Melayu. Iya, ya, Medan betul, Melayu betul. sebenarnya. Iya, tapi ternyata memang aslinya Iya, Jawa Barat. Jawa Barat, Iya. Sunda. Kalau Umi, Saya bapak Jawa, ibu Melayu. oh ini justru yang Melayu. Iya. Hendak. Aduh, bawaannya pengen ke Istana Maimun jadinya kalau kayak gini ceritanya. Orang Melayu. Tapi nenek kita Melayu. Oh iya, makanya nenek namanya Melayu. Ice. Oh, Iya. Melayunya Melayu mana? Riau, Medan. Malaysia. oh Malaysia. iya. Asli. Oh, Safati pernah tinggal di KL. Iya, aku Udah 5 kemarin tahun lihat KL. tuh apa namanya dari story-nya. Betul. Mohon maaf ya, saya stalker memang. Dia memang stalking banget dia. Jadi aku ngeliat, tapi Iya. mohon maaf, berarti itu ceritanya rada sedikit kurang mengenakan atau gimana? Sebenarnya nggak ngenakin, tapi setelah kita bisa ambil hikmahnya ternyata indah semuanya. Oke. Indah semuanya. Karena ibu saya pernah di Malaysia selama 20 tahun. Lama juga ya. 5 tahun jadi pembantu rumah tangga TKI. Jadi saya nggak malu, saya anak pembantu dan nggak boleh ngina sama anak pembantu ya. Benar, Iya, benar. Makanya jangan nggak boleh ngeremehin orang karena kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Nah, 15 tahun ibu saya pengusaha di Kuala Lumpur. Wow. Ibu saya itu Fighter, ya, iya. Fighter ya. fighter woman. Jadi memang luar biasa dari mulai jadi pembantu sampai jadi pengusaha, punya bisnis, punya karyawan, ya punya aset ya, dan ya luar biasa. How did it happen? Maksudnya mohon maaf dari yang dari yang kerjanya hanya sebagai seorang pembantu, and then suddenly punya Nah. perusahaan. Itu dia. Saya juga nularnya ke saya tuh. Mental spirit bisnis ibu saya kuat. Sejak kecil, jadi kalau kita kembali ke masa kecil, saya sejak kecil suka dagang. Oh, Jadi suka saya tuh suka dagang. dagang ikan cupang. Lucu Jadi banget saya aduin kadang-kadang, kemudian saya ini ternyata kan anaknya banyak. Iya. Dipisahin jadi banyak. Saya sempat punya toko masih kecil tuh jualan ikan cupang. Dari umur berapa itu? Itu SD kelas 4, kelas 5. Dan saya punya uang banyak dari dagang itu. Dari situ juga saya suka bantuin ibu saya kalau buat kue, saya bawa ke sekolah, kita dagang. Jadi dari kecil memang udah terbiasa. iya, Dan iya. mental itu yang ditanamkan nama ibu. Jadi ternyata kebiasaan itu sampai sekarang. Nggak boleh ngeliat peluang, duit nih. Jadi bingung siapa yang Cina? Anakku dulu juga waktu kecil dia Iya. suka gambar-gambar. Nah. Rio tuh suka gambar-gambar. Oh iya, yang dijual-jualin Itu suka kan? dijual-jualin. Iya. Dia suka minta mau Nah. gambarin ini gitu. Iya. Jadi kok Sejak kadang kecil kok aja. si abang tuh nggak minta uang jajan Nah, gitu. ternyata. Abang punya uang sendiri, aku punya. Tadi aku jualan ini Iya, gitu. Itu iya. si abang tuh. Iya, Dan iya. dari kecil kebiasaan kita, terutama saya tuh nular banget dari ibu saya bisnis. Ibu saya di zaman itu ya, tahun itu sudah mengimpor, saya sebut ya misalnya Mustika Ratu, jamu-jamu dari Indonesia Oh zaman iya? itu.
dari Malaysia, dari Indonesia ke Malaysia. Wow. Itu perempuan loh, hidup Iya, iya, sendiri iya. tanpa Iya, iya, suami iya, bener-bener. di negara orang gitu, itu kan nggak mudah. Iya benar. Dan sampai masa tuanya sebelum wafatnya pun udah dalam keadaan sakit, dia bisa loh ngotak maklun, dia buat sabun madu, dia buat madu campur ini campur itu. Jadi saya suruh Ada jualan. aja ya. Ada ya. Padahal itu udah dalam kondisi stroke, sudah di kursi roda. Iya, Tapi ini otak masih bisnisnya berpikir ya. jalan terus. Masih jalan Karena terus. Saya tuh yang jago. lemah itu cuma fisiknya. Iya benar-benar. Ibu saya tuh jago buat kue kek lapis legit. Enak Jadi banget saya itu jualan di lapis Malaysia di Iya. pinggir Kuala Lumpur itu. Makanya saya kalau ke Kuala Lumpur pasti antara sedih, haru, bangga, tapi juga air mata karena kayaknya setiap langkah di dekat KLCC apa ya Allah, ini saya jualan di situ. Di situ, iya, benar, ini benar. Masjid India. Dulu di emperan saya jualan kue di situ. Jadi ibu saya tuh kalau malam kita udah ngorok tidur dia mesti jegrek buat kue lapis. Oh, masih bikin kue. Iya, iya, Enak benar. banget kue lapisnya. Kelas mungkin kalau sekarang dia masih ada, mungkin dah pengusaha kek lapis lagi Iya terbesar benar. kan. Iya. Diturunin nggak? Kayak misalnya Nah, dikasih tahu iya, gitu sampai resep-resepnya. itu yang kita sayangkan. Ya. Waktu itu. Kita nggak nangkep kan bahwa ini akan potensi gitu kan. Iya, Ya udah kita nggak iya. belajar, cuma pas ngeliat lapisannya tuh ribet ya buatnya gitu aja. Iya sih, tapi emang itu kan salah satu kue terribet yang Iya, memang. buat. Iya. Tapi emang enak ya. Iya, iya, ibu saya jago. buat Makanya itu. harganya sampai jut-jut. Dia Kaget nggak sih Umi? jujur. Kalau Umi dulu gimana ceritain waktu kecil? Masa kecilnya berarti di Medan? Di tebing tinggi. Di tebing tinggi. Iya. Curam banget gak sih kalau ngeliat Udah tebing tinggi lagi. Iya. Silakan sembari minum. Jadi banyak orang yang nggak tahu tebing tinggi itu di mana. Tahu tebing tinggi mereka pikir bukit tinggi. Iya, Iya. disamain dengan Padang. Betul. Iya, padahal bukan. Bukan, tebing tinggi itu kota kecil, dia antara Medan sama Prapat Danau Toba. Jadi kalau ke Danau Toba dari Medan harus lewat kota saya tebing tinggi. Kota kecil, kota pensiunan, dari kecil sampai sekarang kotanya nggak berubah gitu-gitu aja. Jadi masa kecilnya dihabiskan di tebing tinggi. Kayaknya aku ngelewatin deh waktu aku syuting itu, kayaknya ngelewatin. Lu sombong, lu gak sehat. Iya loh, nggak sungkem loh. Gak bisa. Iya. Jadi kalau bisa lewat tebing tinggi, lu tadi dulu. Rumah Umi itu. Aku kan ke arah Dolok Sanggul. Oh iya. Lewatin atau Iya. Lewatin. Kan benar. Lewatin. Soalnya aku pernah denger. Karena kan katanya kan deket Danau Toba, deket Iya. betul. Lu aja tahu. Kan baru dikasih tahu gitu sama Umi. Bisa-bisanya ya. Iya, biarin aja. Adek suka gitu ya, Umi. Biarin aja. Dia juga aneh bukan? Iya, aku ke Dolok Sanggul itu kayak pernah denger gitu. Oh, tebing tinggi. Oh, Iya, Oke. tinggi. Terus berarti? Jadi terus? masa kecil saya tuh saya habiskan di sana karena saya SD, SMP sama SMA memang di tebing tinggi. Pernah tinggal di Padang tapi nggak lama, cuma 5 tahun ikut bapak kerja, pindah tugas, terus balik lagi ke tebing tinggi sampai menghabiskan masa SMA di sana. Oh, berarti sekolah di sana ya. Sekolah di di sana. sana. Iya, iya, iya. Karena tebing tinggi itu kota kecil ya temennya jadi nggak banyak, tempat permainan juga nggak banyak, bioskop cuma ada 1 dan akhirnya tutup. Jadi sekarang di tebing tinggi itu nggak ada bioskop. Udah nggak ada bioskop. Udah nggak ada bioskop. Jadi berarti kalau mau pergi mau hiburan harus ke Medan. Medan. Iya, kota berarti iya. ya. Zaman Medan. itu kalau mau makan maaf ya fried chicken yang paling enak Iya. gitu, itu harus ke Medan. Mau ke mall itu harus ke Medan gitu. Berapa jauhnya? Kalau zaman dulu 2 sampai 3 jam. Tapi Allahu karena sekarang udah Akbar. ada tol. Tapi Iya. emang iya, tahu. Jalannya dulu kan Iya. jelek banget. Iya. Aku Dolok Sanggul aja waktu itu sampai berapa jam? Gitu. Berapa jam tau ya lumayan itu Iya, dari jadi bandara. akhirnya masa kecilnya dihabiskan dengan permainan ala anak kecil zaman dulu, main masak-masakan. Iya tuh, itu gimana coba? Main sekolah-sekolahan. Karena kan tiga-tigaan cewek semua. Iya, Jadi iya. cewek apa aja yang biasa dimainin? Jadi kakak saya itu dua-duanya punya pertemanan yang beda dengan saya. Oke. Oke. Jadi kami tuh punya circle yang beda lah gitu. Saya nggak ngikutin circle kakak-kakak. Jadi saya punya teman main sendiri. Karena di situ sekolah itu dari rumah cuma jalan kaki. Jadi teman sekolah itu ya teman main juga. Pulang sekolah janjian main, naik sepeda, main masak-masakan, main rumah-rumahan, gitu. Seru banget itu. Main guru-guruan. Berarti dulu masih ngerasain muka cemong dong. Jangan nanya. Masih ngerasain juga dicubit ibu, kena tali pinggang. Ngerasain. Zaman Iya. Iya. Kita kan berarti emang ya udah zaman itu kan. Iya. Iya. Wah,
Wah, itu udah makanan sehari-hari deh, disuruh pulang jam 2 baru pulang jam 5. Ya udah deh, itu udah siap-siap kena marah ibu aja tuh kalau di rumah. Tapi kan yang aku tahu latar belakangnya Umi itu adalah justru dari keluarga yang penghafal Al-Quran gitu-gitu ya? Enggak. Oh enggak? Enggak sama sekali. Bapak saya tuh karyaan swasta. Oh, oke. Ibu saya tuh ibu rumah tangga juga. Jadi kami tuh sebetulnya sangat bisa dibilang jauh sebetulnya. Oh, oke. Dari keluarga Islami ya. Oh. Cuma dari kecil itu kami udah dimadrasahkan. Jadi madrasah sore. Kayak biasa. Pengajian sore ya. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya dapat bekal ilmu Islam itu ya dari madrasah Dari situ. sebetulnya. Ustadz juga sama kan? Nggak Sama. ada kan latar belakangnya Bukan, ya? bapak itu pengacara, ibu rumah tangga biasa. Cuma memang ibu saya itu lebih strict urusan agama memang. Oke. Soalan sholat itu memang disiplin banget. Oke, Kemudian oke. soal ngaji itu memang disiplin banget. Tapi memang bukan dari karakter keluarga ulama. Oh, oke. Lah terus kenapa bisa tiba-tiba langsung switch Nah, gitu? Dari iya. maksudnya latar belakangnya berarti lebih berat ke pengusaha toh, Iya. ya kan? Untuk belajar, untuk jualan Betul. apa segala Iya. macam. Tiba-tiba switch ke dakwah tuh Itu gimana? bagaimana itu? Itu ceritanya bisa sampai besok panjang. Kopi tolong ditambah. Ya, Sembari ya. simple banget karena memang itulah kita tuh sama sekali nggak tahu apa yang terjadi besok. Exactly. Orang yang hari ini ustadz, kiai, ulama, besok jadi penjahat terpidana. Nah, Bisa kan? uzubillah, Ya kan? I've heard Atau orang so. yang hari ini nggak dianggap anak pembantu, anak broken home, tiba-tiba loh kok bisa? Itulah Allah. Dia bisa mengubah yang gelap jadi terang, terang jadi gelap. Makanya kita juga hati-hati dalam hidup. Nah dari situ saya belajar, ternyata sekarang saya ngeliat orang juga begitu. Oh si Oni, oh nggak boleh begitu. Karena apa? Bisa jadi satu saat dia lebih dari kita. Iya, iya. Bisa jadi dia dulu yang kita tolong, nanti dia yang Dia yang nolong menolong kita. kita, Nah iya. sama saya, bapak pengacara, ibu cuma rumah tangga biasa, pisah lagi. Udah pisah, ibu jadi pembantu jauh. Nah saya dibina oleh siapa? Oleh keluarga dari ayah. Nah kemudian saya nemuin titik balik dalam hidup ketika kuliah. Lagi Oke. mahasiswa. Awalnya diajak teman pengajian, nggak mau. Karena memang ya mahasiswa bandel lah. Sering cabut, nggak mau gitu ya, nggak mau kuliah gitu kan. Akhirnya kemudian teman ngajak, akhirnya ikut kajian. Mulai ikut kajian di kampus waktu itu. Enak juga ya. Oh Islam tuh ternyata gini, oh gitu. Jadi kayak baru masuk Islam. Iya, padahal sudah lahir besar Islam ya. Oh, Iya. Quran itu ternyata menyelesaikan masalah hidup kita. Oh ternyata semua ada jawabannya dalam Quran. Ternyata wow-nya itu akhirnya saya interest ke Islam. Mulai baca buku, belajar bahasa Arab, hafalin Quran, hafalin hadis. Mulai berani nyampein dikit. Lama-lama ngisi di radio, di TV. Sekarang sosmed dan seterusnya. Iya. Padahal dulu kuliahnya juga bisnis Iya, ya. agribisnis, bisnis Agribisnis pertanian. ya? Iya. Nggak ada hubungan sama nggak ada sekali. hubungannya. Jadi saya kalau sekarang tuh kuliah mempelajari bagaimana jambu itu bisa dijual ke market, harganya berapa itu ya, emasnya gimana supaya jambu nggak busuk, gimana cara panennya, itu agribisnis. Iya. Saya suka itu. Nah, tapi sekarang ilmunya nggak kepake, ilmu agrinya ya. Iya. Nah, agrinya sekarang lebih memakai jadi menanam kebaikan, menuai kebaikan. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada basis pesantren. Nah, ini juga mungkin perhatian bagi orang tua, bagi kita. Jangan kira anak-anak yang berbasis pesantren akan jadi ustadz, jadi ulama. Iya. Dan jangan kira pula anak-anak yang maaf ya, mungkin dia sekolah dari sekolah swasta atau sekolah negeri, dia nggak berhak untuk jadi orang baik di masa depannya. Nggak boleh kan? Iya. Ya anak nggak mungkin lah, dia anak bandel gitu ya. Coba kita lihat sahabat saya misalnya, kita lihat kayak UJ juga kan nggak nyangka. Iya. Tadinya di masa lalunya begitu, tiba-tiba di akhir jadi ustadz nasional. Jadi ini pelajaran sih buat kita semua, saya juga, bahwa nggak bisa melihat sesuatu itu hari ini saja, tapi juga nanti akan depan dan juga mereka. Sebelumnya. Karena kita nggak tahu sama sekali. Bener sih, bener. Iya ya, jadi ingat Kak Jerry. Iya bener. Karena dulu senior Senior teater kami kita. di teater. Iya. Oh, orang di teater ya? Iya, dulu teater kita bareng. Kak Uje. Ya Allah. Iya. Jadi udah lama banget ya. Terus berarti Umi ketemu sama Ustadz Fatih. Ini masih seru nih ceritanya nih. Ketemunya di Medan atau gimana? Di Bogor. Oh, ketemunya di Bogor. Iya. Terus
karena saya tuh kuliah sambil kerja. Saya kuliah di IPB, terus Oh sama? Ya. Sama dong ya? sama-sama, Oh, iya. kami sama-sama ekstensi di IPB. Jadi saya kuliah malam kan, jadi pagi sampai sore nggak ada kegiatan, jadi saya milih untuk ngajar. Jadi guru matematika di satu bimbel di Bogor. Dia pinter nih. Wow, guru Iya. matematika. IPK-nya summa cum laude. Iya. Wow. Kalau orang kan cum laude, dia summa cum laude, lebih tinggi lagi. Iya. Tapi Nilainya saya semua. mau-maunya dinikahin sama orang yang IP-nya cuma 2,5. Berarti yang pinter yang ini. Iya, jadi sebetulnya yang pinter siapa sih? Bingung. Aduh. Mungkin ini kali Aduh. karena di Medan kan biasanya apa namanya bisa how do you call it berpuisi gitu-gitu. Enggak, dia enggak. Enggak juga. Berarti gara-gara apa? Kesian. Oh. Kesian. Iya. Karena waktu ketemu saya Ustaz Fatini baru saja gagal mau menikah. Iya. Oh gitu. Iya, jadi seharusnya menikahnya bukan dengan saya. Terus udah seminggu lagi mau akad nikah, pernikahannya dibatalkan. Gitu. Jadi pernah ngalamin fase paling sedih dalam hidupnya. Jadi ketemu Iya. saya tuh udah kayak yang mukanya kuyup, nggak ada semangat hidup. Kayaknya ngarang deh. Ini udah mulai ngarang ya. Oke. Jadi gimana nih ceritanya? Halu dia. Jadi ketemu waktu itu beliau kerja jadi bagian marketing di bimbel itu. Saya ngajar terus. Ketemunya di bimbel. Iya, ketemunya di bimbel. Jadi pagi itu kebetulan saya dapat jadwal pagi sekitar jam 7. Terus kebetulan memang jadwal di bimbel itu jam masukkan jam 8. Jadi masih sepi sekali. Cuma ada OB, saya, terus juga Ustaz Fatih ternyata udah datang duluan. Beliau ada di meja front office. Jadi saya datang kayak biasa cuma mau ngambil bahan ajar, beberapa dokumen yang harus saya tanda tangan terus mau masuk kelas gitu. Tapi anaknya juga ternyata telat datangnya yang mau saya ajarin gitu. Jadi Emang udah Allah atur ya. Udah atur banget ya. gitu. Jadi beliau yang bilang, mohon maaf ini dengan Bayu ya. Oh iya betul, saya bilang gitu. Ini Mbak yang harus diisi hari ini kata beliau gitu kan. Jadi saya duduk berhadapan-hadapan sama beliau sambil saya ngisi gitu. Terus beliau nanya, mohon maaf Mbak Bayu kuliahnya di mana gitu. Oh saya kuliahnya di IPB. IPB-nya jurusan apa? Oh saya ekstensi manajemen agribisnis, saya bilang gitu. Sama. Kok sama? Mencari kesamaan. Kok sama gitu. Oh iya, saya bilang, angkatan berapa? Oh saya angkatan 5, oh saya angkatan 8, saya bilang gitu. Oh berarti udah mau lulus dong, saya bilang. Iya, saya mau wisuda 2 minggu lagi. Oh iya, selamat ya, udah gitu. Saya nulis lagi, diajak ngobrol lagi. Kepo lah. Iya. Kayak ngerasa agribisnis. cocok nih. Kayaknya aku bisa mencari ini ya kalau misalnya Project 69 mau bikin FII. Cintaku bersemi di bimbel. Buka lagi ya kan? Nggak belajar banget gak sih kalau di bimbel ya? Terus akhirnya beliau nanya lagi, Diajak ngobrol lagi. Mbak Ayu mohon maaf dari mana asalnya? Saya bilang, kata beliau, saya dari Medan. Saya bilang, iya gitu. Terus beliau nanya lagi, Medannya di mana? Saya gini, kalau udah nanya Medannya di mana, berarti dia pasti orang Medan, gitu kan? Saya bilang Tebing Tinggi. Saya bilang itu, itu mah Medan coret, katanya gitu. Kalau Medan jangan ngaku-ngaku, katanya gitu. Dan hati saya sombong amat sih ini orang baru ketemu sekali ngomongnya udah gitu. Saya mulai mulus tuh waktu itu. Udah deh gitu. Terus Mbak Ayu temennya ada juga ya yang ngajar di sini. Oh iya, ada 2 teman saya ngajar di sini. Kebetulan dua-duanya laki-laki, satu jurusan dengan saya gitu. Terus kebetulan karena yang mau saya ajar udah datang, saya langsung ya udah Mas, makasih ya gitu. Udah. Itu pertemuan pertama kami. Sejak itu baru saya sadar di kantor itu ada makhluk yang namanya Haryadi Surahmat. Tuh, siapa Haryadi Surahmat? Gak tau kan? Iya itu. Namanya anak asli. Ada nama aslinya. Baru tahu. Ada lu nggak tahu? Tuh, tim searching aja bingung. Nggak ada di sini tuh. Oh, nggak ada nih. Ya kita nggak Nggak tahu. terdetek. Musuhin kita, salahin kita. Edo lu nggak nulis tuh. Edo nggak nulisnya di Dan sini cuma itu banyak yang belum tahu. Iya ya. Iya, Asli Under. Udah mau keluar aja dari Wow Podcast. suruh keluar. Jangan
Kencang. Iya, jadi Fatih Karim itu adalah nama pemberian dari gurunya Ustaz Fatih ketika beliau banyak belajar tentang Islam. Gitu. Nama pemberian sekaligus doa dari guru beliau. Amin. Nah, terus kalau saya tuh kenal beliau dengan nama aslinya, dan beliau tuh nggak pernah bilang gue dong Ustadz muda yang followernya gitu, nggak pernah. Lucu banget. Ya Allah, lucu banget ya Allah. Ya ekspresi gitu ya. Lucu banget. Iya, ya di kantor ya kayak teman kerja biasa aja, nggak pernah tiba-tiba pakai kopea gitu ya, nggak pernah sama sekali. Jadi saya tuh nggak pernah tahu bahwa beliau ini sudah banyak mengisi kajian di kalangan mahasiswa di IPB pada saat itu gitu. Jadi udah kami ketemunya hanya itu aja, jadi ngobrolnya cuma di situ gitu. Terus ketemu beberapa kali secara tidak sengaja di kantor, itu juga cuma papasan gitu. Atau di kampus karena beliau kebetulan selain bekerja juga punya bisnis rental komik. Rental komik. Wow, Ada di juga kampus. kerjaannya. Iya. Iya. Jadi kan anak IPB itu kan nggak selalu belajar terus ya. Kadang-kadang ada gabutnya juga. Karena gabutnya itu salah satunya suka minjem buku rental komik di rental komik. Nah, beliau punya salah satu. Nah, rental komik itu 80%-nya komik-komiknya Ustadz Felix Xiao. Makanya kenapa Ustadz Felix Xiao tuh tahu tentang One Piece, tahu tentang semua Samurai X, karena dia komikers banget kan ya. Oh iya, kemarin ada topinya. Jadi dia tumpuk tuh komik-komik di kosannya. Saya bilang daripada ditumpuk itu mendingan kita rentalin. Emang bisa rentalin loh, daripada beli. Orang kan rental, ya udah kita buat usaha rental. Bisnis lagi. Ketemunya sama koko-koko lagi. Iya benar. Wah, bisnis lagi. Jadi waktu itu kita buat rental komik. Seru banget lagi. Seru banget. Aku tuh dulu sempat syuting lama di IPB. Jadi Di Darmaga aku. Oh, yang di Darmaga, iya. kalau dia lu nggak di Darmaga, aku tuh yang bener-bener yang di Beranang siang. Beranang Siang. siang. Jadi syuting pesantren rock and roll dulu di sana. Tahun berapa lama itu? banget. Tahun berapa? 2011. Oh, kami udah sama-sama lulus dari kampus. Wah itu lama banget di Lama sana. banget ya, Sampai di kayak situ. ngeliatin orang-orang pada kuliah. Ya Allah. Mereka capek deh kayak ngeliat gue duduk dulu di situ. Seru banget tapi sih kalau udah di Bogor itu ya. Iya, betul. Banyak makanan ya, banyak kuliner. Iya. Posisinya di situ. Nah sekarang kita mau ini dulu, apa namanya, pernah nggak pernah dulu ya Neng ya? Boleh pakai kacamata dulu. Boleh. Ini ya, namanya juga orang tua. Udah plus ya Neng matanya ya Neng. Iya lagi. Aduh. Jadi ini adalah pernah nggak pernah. Iya. Jadi nanti kita kasih pertanyaan pernah terjadi atau enggak. Iya. Oke. Kalau misalnya pernah, boleh tolong diceritain. Iya. Oke. Pernah nggak pernah niatnya mau me time atau jalan-jalan santai berdua tanpa gangguan, tapi akhirnya malah jadi open house dadakan karena di setiap sudut mall atau taman apa aja gitu ada saja jamaah yang minta konsultasi masalah rumah. Bisaan pertanyaannya. Iya. Bukan pernah, sering. Iya. Itu terjadi di mana aja? Di mana aja. Literally Di mana gitu. aja. Lagi enak-enak makan tiba-tiba Ustaz Fatih ya, iya Ustaz gini suamiku. Lah gue lagi mau makan ya. Jadi gini Ustaz udah langsung nangis gitu kan. Gak enak ya udah gue duduk sini ya Mia, kita ngobrol-ngobrol. Udah begitu mau bayar tapi alhamdulillah loh udah dibayar Ustaz sama siapa? Sama di sana. Lah kok dibayarin Mas? Biaya konsultasi. Bukan itu aja, begitu dibayarin beda orang sama yang tanya tadi. Nah akhirnya yang bayarin, masya apa Ustadz, Bismillah mudah-mudahan jadi berkah gitu kan. Ustadz izin mau nanya, lah konsultasi lah. Jadi gini. Jadi gini. Kalau udah begitu. Nah. Jadi gini Ustaz. Jadi kalau udah jadi gini panjang, tadinya mau me time nggak jadi. Kita di Lombok lagi enak-enak gitu pakai, saya udah pakai topi kan siapa yang tanda gitu ya. Tetap aja Ustaz Fatih ya, kok ada di Lombok? Padahal pingin berdua, Ustaz ngobrol dong, ngobrol. Jadi ya pernah kan, sering. Sering ya, dan itu benar-benar literally anywhere. Iya. Dimanapun. Ya resiko jadi Ustaz. Tapi ya mudah-mudahan bisa jadi berkah juga Amin, ya. amin. Pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah Ummu Sajat diam-diam menyensor atau mengedit caption Instagram Ustadz
Fatih? Karena merasa bahasanya terlalu kaku atau malah terlalu gaul buat ukuran CEO Cicakur? Ya. Nggak pernah. Nggak pernah. Karena saya nggak tahu apa password HP-nya Ustaz Nggak Fatih. bisa ngedit dia. Saya nggak bisa buka. Jangankan ngedit, buka HP-nya Ustaz Fatih juga saya nggak Nggak bisa. bisa. Kan ada passwordnya. Oh, kirain mah dikasih tahu gitu. Oh enggak. Di antara kami tetap ada rahasia. Rahasia yang akhirnya dicerita. Iya pasti lah, nggak mungkin. Aku juga kadang suka gitu tuh sama suami. Ceritain nggak ya yang ini gitu. Permasalahannya mah selalu soal belanja. Iya. Aduh aku misalnya habis beli baju apa gitu. Aduh cerita nggak ya kalau aku beli baju ini gitu. Ayo ujung-ujungnya cerita. Iya. Terus gimana? Kelihatan bajunya kan. Oke. Iya. Pernah atau nggak pernah merasa sangat ingin sekali makan makanan yang kurang sehat Iya. pas lagi di luar, Iya. tapi terpaksa ditahan karena takut ada jamaah yang lihat dan bilang, loh Ustadz kok makannya itu? Pernah. Itu kan kurang sehat. Pernah. 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 Ya misalnya kita kan menurut orang mungkin harusnya fresh food ya. Kalau ayam ya ayam potong gitu ya, seger gitu ya. Kalau daging ya daging. Tapi kan ini kadang kita kan makan olahan kayak apa daging burger atau apa. Atau mungkin kita makan nugget itu kan menurut orang kan nggak sehat. Atau mungkin selagi ya pasti halal, cuma mungkin nggak sehat. Ya orang bilang, "Ustaz, itu jangan kan gitu." Kadang-kadang ya kita kan suka di sosial media, saya suka makan makanan Jepang. Nah jadi ketika saya searching itu, saya like itu banyak yang DM. Ustaz kok di like gitu? Karena cuma like doang. Kenapa? Emang itu halal? Oh saya mikir setiap yang di like Ustaz harus halal ya gitu. Jadi artinya memang saya nggak boleh main-main Karena dilihat semua. Kalau dilihat ya. dilihat publik gitu. Jadi enggak Bu, saya cuma nge-like aja karena saya suka cara dia motong tunanya. Saya bilang gitu. Oh, saya kira kalau Ustadz like itu halal. Kalau halal saya mau kunjungin ke sana. Gitu. Oh, begitu. Jadi sampai segitu. Iya. Tapi emang kudu hati-hati aja ya. Iya. Bahkan yang lebih lucu lagi ya, kan saya juga manusia kayak teman-teman semua biasa kayak jalan lagi di jalan gitu ya. Saya gitu. Wah. Lupa begini kadang-kadang Iya, kan iya, kita iya. gitu kan. Di sebelah ada yang datang. Assalamualaikum Ustaz. Malu banget. Langsung diingetin sama anak saya yang kecil. Abi, itu makannya ditutup. Ya, waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Mungkin kalau dia bagi orang biasa itu ya biasanya Normal aja Tapi gitu bagi kan. seorang ustadz itu kan harusnya ditutup. Iya, Cuma benar, waktu benar, itu memang saya ya namanya kadang-kadang kan lupa. Iya. Gitu aja doang. Pas ada yang apa sih yang pas datang? Assalamualaikum. Iya tapi emang ya perkara nguap itu ya. Iya. Karena kan Iya. ada kalau nggak salah ada it's either hadis kalau nggak Iya, salah ya. betul, Once betul. you are Iya. menguap, sebenarnya lo nggak boleh mengeluarkan kayak wah gitu. Dan- Karena katanya setan tuh suka Iya, lihat itu dan ya. memang disunahkan ditutup. Iya. Nah kadang kan kita suka lupa ya. Soalnya kan kadang kayaknya kayak Iya, enak banget loh. Iya kan. Cuma kayak abis itu kadang suka salah. Iya. Ulang bisa kagak ya? Gitu. Iya. Iya bisa diulang. Iya. Kayak minum berdiri. Minum berdiri itu kan sebenarnya makruh aja, Iya, nggak benar. haram gitu. Cuma bagi kami karena kami mengajarkan yang lebih baik di atas standar, harusnya itu minum duduk. Dan Iya, anak-anak iya. saya kalau di mall tuh minum dia pasti langsung Langsung duduk. duduk. Dia duduk gitu. Nah saya satu waktu ya lupa karena mau cepat kan, Iya. beli minuman tuh jalan. Sembari. sambil Ketemu jalan. orang gitu loh. Ustaz minumnya kok berdiri? Ya Allah. Kena lagi gitu. Padahal Iya. itu bukan haram sih, Iya, iya, makruh iya. aja. Iya, Makruh iya. memang lebih baik ditinggalkan. Cuma nggak pantas gitu. Iya, iya. Nggak pantas. Saya Sebagai orang yang sering ngajarin baik, ya Ustaz aja nggak jadi teladan gitu. Iya, iya. Di situ saya belajar, berarti hati-hati ya. Iya, harus lebih berhati-hati ya. Oke, next. Pernah atau enggak pernah Iya. mengalami momen haru biru sampai menangis berdua di dalam mobil setelah melihat seorang lansia akhirnya bisa baca Al-Fatihah dengan lancar lewat program kalian. Padahal sebelumnya beliau buta huruf sebelumnya Quran. Pernah. Kami Sampai nangis berduaan gitu, Ustaz? Nangis dan ibu ini dulu
adalah orang yang tidak kenal huruf Quran. Beliau di Papua. Nah, ikut program kita, ada namanya program Indonesia Bisa Baca Quran. Jadi saya pilih metode orang yang nggak bisa baca Quran sama sekali, nol, nggak kenal huruf, cuma 6 jam ikut training bisa baca Quran, 6 jam aja. Dan ini ternyata 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Jadi program ini ke pedalaman, gratis Mbak, gratis semuanya. Nah, ibu ini tuh dari Papua, bayangin coba, dia dari satu pulau ke pulau lain, hanya untuk ingin kenal Ikut itu doang. Kan di sana susah, Iya. gak ada guru. Nah begitu belajar ngaji, dia perhatikan banget, bisa baca Quran. Kemudian saya nggak terharu. Dan wah lama nggak ada kabar, kita dapat kabar dari tim Ustadz, ibu ini sekarang jadi guru Quran di kampung. Alhamdulillah, Jadi wow, jangan hanya dia keren. bisa, tapi dia juga ngajar. Mengajar. Iya. Gimana kita nggak? Oh, ya Allah, gitu ya. Gitu. Dan bukan cuma itu aja, kita juga kan masuk ke penjara perempuan Iya. dan Di? juga Nusa Kambangan yang Oke. ada di Tangerang. Penjara perempuan yang ada di Tangerang sama ke Nusa Kambangan juga. Di penjara perempuan itu mereka yang punya banyak sekali kasus-kasus kriminalitas, membunuh dan macam-macam gitu ya. Itu yang tadinya nggak bisa baca Quran terus jadi bisa baca Quran. Dan sekarang jadi pengajar Quran untuk teman-temannya Di situ. di sana. Sumpah. Iya. Wow. Padahal Di kan Nusa orang di Kambangan. penjara itu kan belum Betul. tentu orang kriminal. Betul. Bisa jadi Iya, mungkin dia korban. Iya, iya, iya. Atau dia hilang Dia ya hilang. karena Iya, iya. keterpaksaan dan kondisi. Benar. Terus Nusa Kambangan juga kayak gitu. Jadi waktu ke Nusa Kambangan kemarin itu anak kami yang nomor 1, Abang Alif itu yang berangkat ke sana bersama tim Cinta Quran. Dia langsung melihat bertemu dengan warga yang ada di sana. Banyak yang nggak bisa baca Quran dan sekarang itu mereka udah jadi ngajarin Quran buat teman-temannya yang ada di That's nice. Wah, Iya, iya, iya. keren. Dan itu menggunakan metode yang Metode kita. Oke. Metodenya mudah Mbak, karena dia bentuknya cerita. Jadi diceritakan itu saya, Roza, Zohana, Tamasya, ke Kota Azza, bawa sofa, lako atau goda, doa sahaja. Apalin aja cerita itu. Itu cerita itu huruf hijaiyah. Nanti ditunjukin hurufnya sa, oh itu sa, ya Roza, Zohana. Oke, di ceritanya dibuang, tinggal hurufnya. Oke, hafal hurufnya mulai sa, ya Roza, Zohana. Lepas hurufnya ganti tanda bacanya. Lama-lama ke Quran. Iya, 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 iya. Bisa gitu. Jadi sebenarnya kita terharu. Makanya sampai hari ini kita udah membebaskan lebih dari 350.000 orang buta aksara Quran di Indonesia. Tapi itu nggak banyak karena yang nggak bisa baca 72%. Bayangin banyaknya gitu kan. Iya, iya. Nah sementara kami punya pesantren juga, pesantren tahfiz tunanetra, nggak punya mata Mbak, Iya. tapi hafiz Quran 30 juz. Wow. Matanya nggak ada, dia baca pakai braille, tapi dia bisa hafal Quran. Iya. Kita punya mata, kok nggak bisa baca? Iya. Sebenarnya siapa yang buta gitu? Iya, iya. Wah, Iya, kita nggak terharu, Iya. kita nangis ini. Sering kita lihat kondisi-kondisi begitu, gitu. Terharu banget dalam. Kalau si anakku kan sekarang lagi ngaji gitu kan. Zaman dulu tuh ada ini lagu dari siapa sih, Cikita Medi ya? Apa siapa sih? Abata saja. Oh, iya. Oh iya. Jadi aku kasih dengar lagu Iya. itu terus dia. Jadi dia tuh yang kayak Langsung. untuk ngafalin Iya. hijaiyahnya tuh dari situ Iya, gitu. betul. Nyanyi sambil nyanyi. Betul. Sambil sembari. Kenapa gitu. sambil nyanyi? Karena kalau belajar itu happy, itu lebih mudah dapatnya. Benar, Cepat benar. masuk ke dalam. Iya. Iya. Gitu, Iya. makanya kita buat bentuk cerita. Saya, Roza Zohana, Tamasya, ke Kota Azza, bawa sofa, lako atau goda, doa sahaja. Itu aja. Itu 26 huruf hijaiyah. Iya. Oh, udah hafal akhirnya. Langsung ya. Jadi Iya. sering Mbak kalau menangis melihat program sih banyak tuh. Iya. Jadi sebenarnya nih ya Cinta Quran itu sejak kapan sih berdirinya? Kalau boleh tahu. Kita 2011. Nah itu Ustadz Iya, saya Fatih yang diriin. mulai. Nah, Oke. Diriin tadi awalnya karena Indonesia muslim terbesar di dunia, Iya. tapi korupsi juga tertinggi di dunia, bunuh diri juga tertinggi di Asia Tenggara, juga perceraian tertinggi. Saya bilang ada apa ya gitu, ada apa ya? Ternyata kalau kita buka-buka lagi yang bermasalah, kita telik, oh nggak dekat sama Quran. Akhirnya bagaimana ya cara deketin kita ke mereka dengan Quran? Kalau disuruh ngaji mereka lari. Buat namanya Cinta Quran. Kan ringan ya, kan Iya. semua orang cinta sama Quran. Dibuatlah metode itu. Akhirnya mulai orang datang, mulai akhirnya sampai ada yang wakafin tanah di Bintaro. Jadilah pesantren besar. Masya Allah. Mulailah kemudian saya merinding.
mulai kemudian ada yang wakafin harta untuk bangun masjid di Jepang, sampai bangun masjid di Kanada, sampai masjid di Australia. Ternyata Mbak, makin dekat kita sama Quran, hidup kita makin berkah. Because it's pedoman hidup sebenarnya kan. Dan itu kan kalam cinta dari Allah, dari langit untuk kita, tanda Allah sayang sama kita. Nah, jadi cinta Quran itu sebenarnya didirikan dalam rangka untuk deketin umat ini sama guidance-nya, sama mapping-nya. Google Map lah gitu. Cuma kan kita nggak pernah mau buka Google Map dan merasa aino lah, jalan aku bisa sendiri gitu kan. Akhirnya nyungsep, biasa gitu. Iya benar. Ke tebing tinggi yang cuma gitu. Iya ya Umi ya. Maaf Umi. Kirain sampai ke situ. Tinggi. Kalau ke tebing tinggi mah ketemu soulmate-nya. Oke, terus. Jadi akhirnya didirikanlah Cinta Quran. Alhamdulillah Mbak, kita sekarang diakui sebagai lembaga filantropi yang terpercaya. Kami punya program-program sosial. Jadi kalau nanti Mbak Lia misalnya ada program, misalnya kita mau datang ke daerah, banyak orang nggak mampu, kita menyalurkan sembako, biaya pembangunan masjid. Saya sama Ivan Gunawan sekarang lagi bangun 99 masjid dari Sabang sampai Merauke di seluruh pedalaman. Igun, Mas Raffi Ahmad itu ikut support. Kenapa masjid? Karena ternyata di pedalaman banyak masjid udah hancur. Padahal kan tempat pengajian mereka, tempat mereka kumpul gitu, dan gratis kan, sehari 5 kali. Nah kita bangun. Nah 99 masjid ini Asmaul Husna. Jadi mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, dan terus gitu. Nah donatur boleh pilih. Misalnya Mbak Lia, saya mau Ustadz yang di Bali ya gitu. Ada apa? Bisa, ada. Di seluruhnya kita, seluruh se-Indonesia. Provinsi di Indonesia kan cuma 38, masjid kita 99. Jadi di kota-kota pun ya. Di daerah-daerah pedalaman itu. Oh Masya Allah, orang-orang Indonesia luar biasa. Saya satu masjid Ustaz, di Bref, saya satu masjid Ustaz. Akhirnya 99 masjid ini sebentar lagi tercapai. Jadi bangun masjid di pedalaman sampai di seluruh dunia. Mimpi besar itu Mbak. Makanya kemarin ke KL itu lagi bangun international philanthropy fundraising. Jadi nanti penggalangan dana dari seluruh dunia masuk ke kita salurkan ke mereka. Amin, mudah-mudahan lancar ya. Semoga lancar semuanya. Kalau Ustadz Fatih, kalau untuk urusan itu memang yang manage it itu kan. Kalau Umi berarti di Cinta Quran Foundation ini sebagai apa? Dia yang mijitin tukang manage. Sebenarnya lebih tinggian dia jabatannya. Iya. Kami itu dari awal menikah itu memang Ustaz Fatih itu dari awal nikah udah bilang nggak mau kerja, nggak mau kerja sama orang, karena nanti waktunya nggak merdeka. Maka memang bisnis dan flexi time itu jadi opsi ya buat kami. Jadi akhirnya dari awal nikah itu udah membangun bisnis berdua. Mulai dari bisnisnya rugi, pokoknya jatuh bangun deh gitu. Kita pernah jualan sate bareng, pernah jualan kerupuk. Betul, pernah jualan buku, pernah jualan macam-macam deh, semuanya dijual. Yang penting halal. Nah, jadi waktu Cinta Quran itu ada, saya di situ nemenin Ustadz Fatih lebih banyak di bagian keuangannya. Itu karena memang basic pendidikan saya kan manajemen bisnis ya, jadi dapat mata kuliah keuangan di situ gitu. Jadi kami berbagi tugas. Sebetulnya kami nggak cuma berdua, kami berempat sebetulnya. Ada 2 lagi adik kelas dari IPB juga. Jadi berempat membangun dari awal Cinta Quran. Oke. Jadi udah ada tugasnya masing-masing di dalam situ ya. Betul, ada bagiannya masing-masing di situ gitu. Terus kalau di rumah kerja saya yang ngasih semangat gitu. Kalau lagi low semangatnya semangat. Tapi emang kadang suka masih gitu, kayak yang tiba-tiba gitu moodnya lagi yang kayak biar kayak perempuan gitu kan, biasanya 1 bulan ada aja tuh. Tapi moodnya kayak lagi, aku males deh untuk apa-apa. Aku mau ketemu kalian, aku nggak mau kayak gitu. Memang saya juga manusia biasa yang punya rasa, punya lelah, sama kayak Mbak dan teman-teman semua sama. Kadang-kadang ada di masa saya, nih capek juga ya, gitu, capek juga ya, ada. Nah disitulah pentingnya istri, ayo bisa kuat. Nah ternyata itu ngecas baterai banget. Nah ada saatnya Umu juga lagi males-malesan, saya bilang, ayo bisa saling support kuat, ya. Iya. Kita saling nguatin. Nah jadi ada sih masa-masa begitu Mbak. Saya kecewa, misalnya saya berharap pada seseorang atau sesuatu ternyata itu gagal, itu kan drop. Ya pasti. Saya ingin punya rencana, ternyata rencana itu digagalkan, dibatalkan.
saya punya ngisi pengajian, contoh pengajian itu dibatalkan karena ada fitnah ini itu segala macam, saya pulang dengan drop, itu kan istri yang nguatin. Makanya menurut saya istri itu ya benar-benar apa ya, separuh jiwa kita itu ada di dia gitu. Makanya kalau dia itu nggak ada, ya kita bisa dibilang gimana jalanin hidup gitu. Makanya nggak usah heran ketika Rasul itu dikuatkan oleh Bunda Khadijah dan diselimuti dan dikatakan tenang, Allah tidak akan meninggalkanmu wahai suamiku. Oh, itu bagi laki-laki mbak, itu energi besar, lebih dari uang, lebih dari apapun. Jadi ini sebenarnya yang lebih tinggi jabatannya. Umi biasanya kalau misalnya lagi ngasih semangat gitu, semangatnya lebih yang kayak tiba-tiba bergaya cheerleader gitu ya, atau cuma yang kayak gimana? Abi harus begini, atau yang wise. Biasanya gimana? Mix, ya. Kadang-kadang tiba-tiba jadi cheerleader, kadang-kadang tiba-tiba jadi mamah dede, ya. Bisa gitu. Apa aja? Bisa. Saya mah bisa gitu. Karena memang kalau jadi istri itu kita memang harus bisa banyak bermain peran sih menurut saya. Kita juga harus punya selera humor yang lumayan. Kita juga tapi pada saat yang lain harus bijaksana. Pada saat yang lain juga bisa jadi anak kecil ya. Jadi segala macam peran harus bisa dimainkan. Gitu. Kalau nggak nanti bosen. Banget sih, banget. Kalau nggak, sorry ya. Sorry aja nggak ada. Sorry ya, ini soalnya kita lagi ngobrolin soal suami istri gitu. Sorry. Umi kali aja gitu. Ada gitu. Ada. Nih, awalnya gitu. Langsung dibuka. Ada nih bener. Dulu sempat hidup udah pernah ngalamin. Dulu sempat katanya pernah dekat sama yang namanya Habib. Oh, ternyata Agak jadi. Oh, nggak jadi. Bisa aja ya. Ya kali aja ada lagi gitu. Ada. Tapi yang benar, Bukan Habib, keluarga Arabian. Oh, Arabian. Ini nggak Habib tapi Labib. Udah 3 kali berarti aku udah nanya ke Ustadz Pelik. Aku udah nanya ke Ustadz Denis. Sekarang nanya sama Ustadz Pelik. Kali aja ada temennya untuk Oh, gitu. Masih ke situ kirain belum baru lagi. Makanya aku juga lagi nungguin. Nanya apa ya? Aku bingung kan, aku ditanya sama dia. Ya Allah. Iya benar-benar. Bisa bener. kesianan soalnya kan. Kalau misalnya aku lagi ngobrol sama suamiku gitu ya, iya bye honey gitu kan. Terus dia yang dengerin di samping gitu kan, mau honey enggak? Mau honey banget. Gue langsung gitu, papi yo. Langsung begitu Eke. Kalau sekarang saya mah. Tapi memang ini Mbak, apa namanya? Coba lihat sidik jarinya semua, oke. Lihat, oke. Sama gitu. kakak adik kan? Iya. Kandung kan? Iya. Serahim kan? Iya. Ya, sama nggak sidik jarinya? Kagak. Kenapa? Kan nggak boleh. Kan nggak, emang berbeda semuanya. Pasti kan. Sekarang ada 8 miliar manusia, 8 miliar sidik jari, 8 miliar cerita, 8 miliar kisah, 8 miliar ujian, beda-beda. Iya betul. Adik ada yang diuji, kakak ada yang diuji, semua. Dan ini sidik jari ini beda-beda. Makanya sidik jari saya beda. Saya bisa buka karena sidik jari saya. Umur saya nggak bisa. Sidik jari saya, anak saya nggak bisa. Padahal anak kandung saya. Apa artinya? Setiap orang punya cerita yang berbeda. Nggak bisa disamain. Bisa jadi ada yang ujiannya belum ada suami. Dan ada yang ujiannya punya suami nggak punya anak. Nggak usah. Mau ngapain tangan? Ada juga yang ujiannya udah punya suami punya anak ribut sama mertua. Iya. Ada juga yang punya suami punya anak Macam-macam. ekonominya diuji. Jadi nggak akan ada yang sama. Benar. Nah jadi sidik jari kita beda-beda. Makanya nggak bisa nyamain misalnya kita dengan ibu kita begitu harusnya sama dengan kita, atau ibu kita ingin kamu kayak mama gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu Iya. bukan aku gitu. Dan saya bilang sama anak saya yang paling besar, Abang Muhammad Fatih Alif nama dia, bukan Muhammad Fatih Karim. Jadilah Alif, bukan Fatih. Udah, silakan jadi kamu lah. Jangan jadi seperti pakai TikTok bapakmu gitu. Enggak, karena sidik jarinya beda. Iya benar. Pasti punya cerita masing-masing. Karakternya juga pasti berbeza gitu kan. Iya. Makanya kan karakter kita beda. Gitu kan. Nyonya banget ya. Nyonya. Iya.
Jadi kita panggilannya kan beda-beda. Nah. Kalau aku kan Bunda, Bubun. Bubun. Dia Mami. Panggilannya jadi beda. Mami. Mami. Yang ketiga Ibu. Yang terakhir di Medan Mama. Beda-beda. Mami beda sendiri kan Mami. Saya mami. Iya, Saya pokoknya mau duduk cantik aja. Saya gimana caranya biar mami aja. Pokoknya mami aja. Anakku juga gitu soalnya kalau misalkan maminya lagi datang kan ya, Bun, hadiah dong sama mami. Ngomongin diri. Oh, nanti nggak dikasih sama mami. Terus anakku baru ngomong, Mam, nggak ada. Itu begitu soalnya. Tapi nanti nggak ada. Tapi itu harus dibeliin. Kenapa bang? Enggak kan mami kan kemarin belum ngasih ini nih. Biasanya kan game-game gitu kan. Kayak dulu anakku kan gitu. Dulu waktu soalnya anakku tuh kecilnya tuh sama dia. Suka dibawa sama dia. Jadi aku Dan, pas lagi dan hamil. secara Islam, ketika mohon maaf banget, ketika seorang wanita berpisah, itu kan diasuh oleh ibunya. Iya. Ketika ibunya nggak ada, diasuh oleh bibinya. Jadi sebenarnya itu ibu kandungnya juga. Iya. Secara Islamnya begitu. Dan dia dari Cuma kecil gitu. pun sama aku lagi Iya. hamil, anak aku jagain dia apa segala macam berbulan-bulan nggak aku pulangin. Iya. Jadi waktu 3 hari Ini pertama Mi bukannya lucu banget. bukannya dianya nggak mau pulang ya gitu. Emang aku nggak pulang. Pokoknya iya, dari iya. Bali. 3 hari pertama kan begitu. Ya udah, enggak maunya sama Bubun aja, maunya sama Nda dulu, maunya sama Nda aja, maunya sama Nda, enggak apa-apa. Main-main di sini sama Mami, temenin Mami kan belum ada, dedenya belum ada di situ gitu kan ya. Udah lewat 3 hari, ayo bang kita pulang. Enggak, aku sama Mami aja di sini. Sama anak saya juga gitu dengan kakaknya Umu. Iya. Nggak mau pulang dan kalau Kakak pulang saya. nangis dia. Iya. Pasti dikasih segala sesuatu. Oh. Iya. Aku juga gitu. Iya. Aku akan, Hai Pak Rika. Get well soon, Pak. Oke, sekarang Iya. kita lanjut ya. Umi tuh pernah nggak sih kayak yang ke Ustadz Fatih gitu ya, kayak in the moment tiba-tiba pengen jadi jamaah gitu, Ustadz, aku lagi pengen cerita gitu, tiba-tiba konsultasi gitu, Bahkan tiap hari dia mau konsultasi. Kalau ada jamaah yang paling sering dia. Menurut Abi gimana? Menurut Abi itu kan lebih sering banget kan? Iya betul. Karena sekarang itu yang banyak konsultasi itu bukan cuma ke Ustadz Fatih tapi juga ke saya. Kadang-kadang ada hal yang rasanya saya harus minta masukan dari Ustadz Fatih nih, harus gimana nih nyikap ini. Karena masalahnya kan beragam ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang berat banget gitu. Yang saya sendiri juga nggak kepikir, waduh ada nih masalah kayak gini ya, tiba-tiba ya. ada gitu. Nah butuh masukan orang yang secara umur lebih mateng, terus juga secara ilmu juga lebih banyak gitu. Jadi biasanya selalu nanya sih sama abinya anak-anak. Jadi dia juga jamaah juga. tiba-tiba gitu kan, Cuma aku jamaah yang bisa tidur satu kasur. bukan lagi menang banyak gitu kan. Awas aja kalau ada yang gantiin, awas aja. Umi itu tuh lucu banget ya. Tapi emang karakter Umi dari dulu tuh begini. Karakternya Nggak gitu. tahu nih. Gak tahu Iya. dia ngomong Pas- begitu. Waktu pas pertama kali kenal juga memang karakternya begitu Iya, atau agak-agak ya apa adanya emang memang lucu, begitu. lucu ya. Iya. Dan memang saya suka salah satunya memang suka ngobrol sama dia suka ketawa-ketawa sendiri. Dan lucunya memang nggak dibuat-buat ya begitu aja. Iya, benar, natural gitu aja ya. Natural. Tapi bisa banget gitu, maksudnya tiba-tiba cuma aku. Jadi pengen nyanyi gak sih Umi? Iya, makanya udah tahu, makanya kan tadi lu Umi bilang harus bisa jadi apa aja selain menjadi seorang istri gitu. Lu Iya. juga begitu. Mm-mm. Kenapa jadi gue? Lu gotong-gotong galon juga. Oh, Gue disuruh gotong-gotong galon, ada lagi. Gue suruh minum aja. Gotong-gotong galon. Waktu itu di rumah gitu gotong galon. Air habis, ntar aja tunggu, kalau nggak ambil aja situ sendiri. Bawa dong galonnya. Nggak mau dong. Kamu lah, kamu. Enggak mau. Kamunya kurang ajar emang kalau dia lagi datang ke rumah gitu. Ada aja suruhannya gitu. Tahu gue harus suruh duduk, gue kan duduk aja. Ini sambal kan enak. Ada lagi disuruh kerja. Berarti kami harus cobain nih
sambalnya Mbak Lia. Nah, kan jadi minta. Yang jago masak ya paling. Bisa, Oh. tapi males. Males aja. Tapi mau mager. Iya. Kalau yang ada Oke. itu satu lagi yang di bawahnya Lia, itu dia pintar, Oh. mau aja masak apa aja. Mau disuruh sih sebenarnya, dan mau disuruh juga. juga. Cuma kakaknya aja kan mah agak. Iya. Tapi memang orang yang jarang masak, biasanya kalau dia sekali masak enak. Enak. Iya. Walaupun nggak jelas gitu apa yang dia masak. Pokoknya sesuka hati aja. Iya, Sesuka betul. hati. Benar lagi. Itu ponakannya itu di rumah tuh tiba-tiba ibu nggak ada jadi bunda yang masak. Ya udah masaknya nasi goreng ya kayak ibu ya. Iya tenang aja nak, nanti bunda yang masak kok. San makan. Gimana nak? Ih kok lebih enak sih masak? Habis kelaran itu Habis itu udah. Gak ada. Soalnya manis. ponakan lu berarti ponakan gue dong. Oh, iya. Sama kita kok sama. Sama. Kita punya pertanyaan nih. Ini apa namanya? Titipan. Oh, Brosis bertanya. Ya, oke. Lihat dulu deh sih mata gue. Brosis. Brosis Bertanya. Titipan dari sebentar ya, aku tuh cek dulu ya. Oke, ini. Warga Dermawan. Oh, oke. Menjelang Idul Adha, manakah yang lebih utama? Kurban sapi paling mahal tapi dipamerin di media sosial? Nggak gitu. Sabar. Minum Bu. Terima kasih. Sabar dong, kan dia cuma ngasih tahu aja. Ya, oke. Dilanjutkan. Atau kurban kambing sederhana yang tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali penjual dan Allah. Pasti keluarganya juga tahu, nggak mungkin dia nggak tahu keluarganya. Kambingnya juga tahu kok. Kambingnya juga pasti tahu. Benar apa kata Ustaz? Ustaz gimana Ustaz? Iya, jadi sebenarnya memang sebaik-baik amal tuh dirahasiakan. Betul. Jadi tangan kanan lakukan, tangan kiri nggak tahu. Iya. Sampai kayak gitu. Itu sebaik-baik amal. Tapi bukan berarti menunjukkan itu dilarang. Kenapa? Karena ada hal-hal tertentu kadang-kadang niat seseorang itu ingin menginspirasi, memotivasi, itu juga ada. Cuma biasanya niat itu tipis banget. Iya benar. Antara ini motivasi dengan lihat sapi gue 2 ton, sapi lu mana? Itu tuh kecil, Tipis ya? tipis, nah, sehingga harus hati-hati. Jadi bolehkah menunjukkan amal? Boleh. Buktinya kita sholat, nanti kan jadi orang jadi takut kalau nggak boleh nunjukin. Lu nggak sholat? Nggak bro, gue takut. Kenapa? Kalau gue sholat nanti dikira ria. Terus jadi gue nggak sholat. Kalau sholat dikira sholat. Iya gitu kan. Lu nggak pernah baca Quran deh setahu saya. Gue nggak mau, takut. Kenapa? Kalau gue baca Quran nanti gue jadi ria. Terus akhirnya jadi nggak beramal. Iya. Kan salah juga. Iya. Jadi boleh dia nunjukin gitu. Cuma niatnya diluruskan. Jangan Iya. sampai ada di hati itu lu supaya lu tahu aja ya. Dibuat lu aja ya. Gua ini sapi terbesar di Indonesia. Ngalahin sapinya presiden. Itu tuh. Itu yang serem ya. di hati. Makanya ya sudah, sapinya besar buat warga sekitar, udah bismillah, dibagi-bagikan, udah nggak usah ada rasa, biar tahu Nggak usah aja. ditambah-tambahin gitu di sini ya. tuh niat tuh memang berat banget, niatnya itu. Tapi kalau misalnya, Ya. let's say misalnya kita sedekah atau berkurban, tapi dengan pamrih ke Allah, boleh apa enggak sih? Boleh. Itu ada boleh. pertanyaannya di sini. Boleh. Iya. Ya udah saya. Iya sekali. Boleh. Karena kan kita, ya namanya manusia gitu Iya. ya. Di saat kita ngasih gitu, kita berzakat atau kita berkurban atau hanya sekedar sedekah aja Iya. gitu. Pasti kan kayak ada yang, ya Allah lihat Iya. aku dong, Iya. gitu. Iya, iya, Kayak iya, yang iya. kalau aku kasih ini, Boleh. please dong kasih aku ini gitu. Sadar nggak kita ketika setiap kita sholat baca Al-Fatihah itu pamrih. Iya karena butuh kepadamu lah kami menyembah ya Allah, wa iya karena nasta'in, dan kepadamu kami tolong ya Allah, tolong. Itu kan minta tolong. Minta tolong itu kan artinya udah jangan minta tolong, Allah juga tahu kok kamu ditolong. Tapi kenapa ada kata minta tolong? Berarti kan itu dalam tanda kutip kita menyembah juga minta tolong hanya kepada Allah. Ya Allah, aku udah umrah, terima ya Allah ya. Ya Allah, aku udah kurban. Mudah-mudahan setiap helai bulunya itu pahala buatku ya Allah. Boleh gitu. Makanya hanya kepada Allah ya, nggak boleh tuh. Nah, pamrih sama manusia tuh pasti sakit hati. Kenapa? Berharap pada manusia memang sakit hati yang disengaja.
udah sakit hati sengaja lagi. Nah, makanya sama manusia udah deh kurang-kurangin harap. Tapi kalau sama Allah, Allah katakan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Emang ngarep sama Allah boleh, dan memang sepantasnya ngarepnya emang sama dia. Dan kalau ngarep sama manusia mau udah pastilah mintanya A dikasihnya Z gitu. Ada aja kecewanya nggak sesuai. Ada aja. Jadi memang ya kalau misalnya kok ngarep sih, kok jadi transaksional? Bukan transaksional, ya memang kita minta dong sama Allah gitu. Ya Allah lembutkan hatiku, ya Allah jaga langkahku, ya Allah jaga hidupku, ya Allah jangan kau tinggalkan aku sedetik pun. Itu kan memang mengharap sama Allah. Gitu. Jadi boleh. Bahkan harus. Itu sebenarnya pertanyaan pribadi. Oh gitu. Karena takut kadang-kadang gitu. Makanya kadang tuh suka yang kayak mikir, apa jangan yaudah deh kasih aja gitu. Tapi nggak usah, ya udah berdoa aja gitu. Tapi nggak mau yang kayak ya Allah pengen minta ini gitu. Jadi kadang tuh suka takut gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa ya. Dan Allah itu seneng banget, cinta banget sama hamba yang makin memintanya makin. Contoh, para sahabat itu kadang-kadang hanya gara-gara ganti sendal, talinya sendal putus itu diminta hanya gara-gara tali sendal. Jadi artinya apa? Dalam semua masalah hidup, pribadi, anak, bisnis, semuanya ya sama Allah semuanya. Mau siapa lagi? Mau siapa lagi, benar. Iya, jadi kalau dibilang kamu sedekah ngarep, bukan cuma ngarep dari sisi kita ya, kita, tapi Allah juga janjiin. Contoh, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali, sholat di masjid biasa, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Artinya kan Allah tuh udah ngasih balasan. Lah boleh dong kita, ya Allah aku hari ini udah sholat 5 waktu, nanti kali 100.000 aku boleh nagih nanti ya Allah 500.000 kali sholat. Iya, dan Allah innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak akan ingkar janji. Mbak Fatih Karim janji bisa jadi diingkari, tapi Allah nggak akan pernah ingkar janji. Iya benar. Jadi boleh, dan bukan cuma boleh ya, itu bukti kehambaan kita malah. Jawab pribadinya. Iya. Ini kadang suka gitu nggak sih kalau misalnya Ustadz lagi cerita, lagi ngejelasin sesuatu pas lagi di depan jamaah gitu, terus kadang suka gini kan, laki gue nih. Coba pernah nggak? Pernah nggak Umi? Laki gue. Laki gue Keren banget nih. Lebih ke makin cinta sih. Apple goals banget ya. Amin. Ini Brosis bertanya untuk Umu saja. Iya. Untuk Umu saja, bagaimana cara membesarkan anak sesuai sunnah di era digital? Belum selesai. Bagaimana Umu mengajarkan anak mencintai Al-Quran sejak dini tanpa membuat merasa mereka tertekan oleh ambisi orang tua? Ya, menarik. Ya memang nih dunia digitalnya memang godaannya banyak banget ya buat anak-anak kita. Kalau kami berdua tuh punya prinsip kayak gini. Anak-anak itu tidak harus menjadi penghafal Al-Quran, tapi mereka harus jadi pengamal Al-Quran. Itu poinnya. Karena sebetulnya keberhasilan seseorang dekat dengan Quran adalah ketika dia mengamalkannya, dan lebih baik lagi ketika dia bisa mendakwahkannya. Jadi fokus kami sebetulnya ada di situ. Jadi dalam hidup kita sehari-hari ya gitu, anak-anak itu kita tanamkan akhlak Quran saja di dalamnya. Mereka belajar baca Quran, iya. Apakah mereka ngafalin Quran, iya gitu. Cuma itu adalah 2 dari banyak hal lagi yang akan berdua lakukan untuk bikin mereka dekat sama Quran. Misalnya apa? Yang pertama, mereka tuh selalu dari kecil itu kami ajak untuk ikut dalam kajian yang abinya isi atau yang saya isi gitu. Karena supaya mereka tahu, oh ini ya yang dikerjain Umi sama abiku. Umi abiku itu dakwah. Oh dakwah itu kayak gini ya gitu. Jadi mereka mencintai apa yang kami berdua lakukan. Karena kami khawatir, Mbak Lia sama Mbak Cika, kami khawatir nanti yang menjadi musuh terbesar kami itu bukan orang luar, tapi anak-anak sendiri. Jangan sampai anak-anak kita itu jadi benci dengan yang kita lakukan dan menjadi musuh terbesarnya. Nah, nauzubillah min zalik. Jadi makanya dari kecil mereka udah kami ikutkan. Terus yang kedua, kalau di rumah ya kami menjadi orang tua apa adanya. Jadi nggak ada tuh cerita di rumah. Ayo ba'da subuh kumpul, Abi mau kultum. Allah.
tiba-tiba gitu. Kan ngeri ya. Ya. Jadi kalau di rumah itu ya abinya hadir sebagai abi ya, iya gitu. Nguel-nguel anaknya, terus apalagi main bareng, naik sepeda bareng, pergi ke pasar bareng sama anak-anak gitu, makan berdua sama anak-anak ya kayak gitu. Jadi mereka ngelihat oh abiku itu ustadz, tapi dia tetap seorang abi yang asyik. Nah itu kan sebetulnya akhlak Quran. Iya. Jadi enggak karena abinya ustadz terus dia wah semuanya ngumpul gitu Masuk rumah setoran hafalan dulu. Tiba-tiba lagi. Tapi kan itu dengan background anak-anaknya Umi dan Ustadz yang orang tuanya adalah pendakwah juga gitu kan. Betul. Bagaimana dengan orang-orang tua yang dari kami misalnya yang kami hanya kaum biasa saja loh. Baiknya dari yang mana dulu nih yang kita ajarkan? Kayak misalnya aku tuh dulu di awal aku sempat cerita soal para nabi dulu kan, gitu. Ke anakku, ke anak-anak, kesana banyak banget anakku. Ke anakku. Jadi aku ceritain dulu tuh cerita tentang para nabi. Baru setelah itu sirah nabawiyah. Baru mulai masuk ke Al-Quran gitu. Tapi sebenarnya baiknya tuh apa dulu gitu untuk memperkenalkan Islam in general ke anak-anak gitu. Iya. Sebetulnya anak-anak itu yang pertama kan pendengarannya ya, yang kuat dulu sebelum penglihatannya. Jadi memang mendengarkan mereka kepada cerita-cerita Nabi itu baik. Yang terbaik itu adalah ceritanya Rasulullah dulu, mulai dari Nabi kita dulu, Rasulullah, baru kemudian kepada nabi-nabi yang lain. Gitu. Itu kalau kaitannya dengan sirah nabawiyah. Terus yang kedua kalau penglihatan, berarti dia sudah mulai bisa diajarkan untuk belajar huruf hijaiyah, mungkin di usia 3 atau 4 tahun. Tapi sistemnya nggak boleh maksa karena umur segitu kan anak-anak itu memang masanya mereka lagi main. Iya gitu. Benar. Nggak boleh dipaksa dengan obsesi orang tuanya gitu, karena banyak orang tua sekarang yang terobsesi anaknya harus jadi penghafal Quran di usia sekian gitu ya, dan akhirnya membatasi ruang main bagi anak-anaknya gitu. Sementara main itu adalah masa kecilnya mereka dan mereka harus happy di sana. Kalau nanti mereka besar nanti akan jadi anak kecil dalam tubuh orang dewasa gitu. Nah kita nggak mau kayak gitu. Nah terus apalagi yang ketiga adalah sebetulnya orang tuanya menunjukkan adab dan akhlak dalam keseharian. Itu menurut kami yang paling penting. Karena buat anak tuh kan role modelnya kan orang tuanya. Gak ada role model lain di luar rumahnya, itu kan dia baru ketemu itu mungkin umur 5 atau 6 tahun ketika dia sekolah. Tapi sebelum itu di masa golden age itu dulu ketemunya kan sama bapak sama ibunya. Jadi yang paling penting sirah nabawiyah itu penting, baca Quran itu penting, hafalan Quran itu penting gitu. Tapi yang paling penting adalah mereka melihat kebaikan yang muncul dari kedua orang tuanya sehari-hari gitu. Sebetulnya itu yang paling penting gitu. Dan itu yang nanti akan jadi bekal mereka ketika mereka udah dewasa. Itu yang akan tertanam dengan tajam dan kuat di dalam benaknya mereka. Salah pun mereka akan ingat, oh iya waktu kecil dulu. Salah pun mereka akan ingat, oh iya jadi mengingat gitu. Dan nasihat-nasihat itu paling pas disampaikan ketika anak-anak dalam kondisi lagi tenang, menjelang tidur, waktu makan, waktu lagi jalan-jalan. Nah, ini 3 masa. Atau yang keempat, waktu anak-anak sedang sakit. Anak kita sedang sakit itu adalah masa terbaik juga untuk ngasih dia penanaman nilai-nilai Islam di dalamnya. Kakak sakit, gimana rasanya nggak enak kan? Enak banget ya kalau sehat. Jadi kalau sehat kita harus banyak berterima kasih sama Allah. Kalau pas sehat berarti sholatnya, kalau pas sehat berarti baca Qurannya. Karena kalau sakit kan nggak enak ya, nggak bisa sholat gitu, atau mungkin sholatnya juga sangat terbatas, nggak bisa baca Quran dan sebagainya gitu. Nah itu tuh yang diajarkan. Enak ya, ngedengarnya juga enak ya. Nanti kalau ini ya, kalau kita kan ayo, apa lagi? Kemarin udah Jakarta, Serem banget. Rasain tuh makanya. Serem banget. Ya inilah contohnya mak VOC. Tapi emang kalau misalnya anak lagi sakit tuh orang tua yang keblinger nih, kayak apalagi mamanya kalau mungkin kayak gitu. Tapi ya. kalau lu tipe panik? Enggak, kalau Umi tipe panik? Enggak.
Sama kita bukan yang tipe-tipe panik berarti ya. Iya. Nah, santai. Emang ada anak kalau misalnya anaknya lagi sakit, Iya. Enggak gitu. Nggak gitu. Enggak gitu. Oke, kirain apa begitu. Lebayan. Tapi kan ada yang tipe-tipe yang panikan. Iya. Apa ya jadi susah untuk berpikir gitu. Iya. Kalau kita kan santuy ya. Santai banget hidup kita gitu. Karena mau gimana lagi? Apa yang mau dipanikin? Hidup kita udah panik ya, Pak. Hidupnya udah panik. Oke, Ustadz, aku mau ini Iya. dong, maksudnya kayak yang di Idul Adha ini. Sebenarnya selama ini kan mungkin banyak orang yang tahu dipikirnya Idul Fitri itu adalah yang terbesarnya gitu. Padahal sebenarnya Idul Adha itu adalah hari raya yang terbesar ya untuk umat Islam sebenarnya gitu kan. Esensinya, terus apa yang bisa kita ambil, hikmahnya segala macam di saat Idul Adha ini, Ustadz, boleh nggak sih? Idul Adha itu bukan hanya hari raya paling besar sebenarnya, kita nggak paham ya. Bahkan nilai yang paling tinggi dan mulia itu diajarkan di Idul Adha. Sadar nggak sih? Coba bayangkan, ada sekeluarga, sepasang suami istri yang sudah lama menanti keturunan, kemudian mendapatkannya setelah berpuluh-puluh tahun lamanya, sudah dapat suaminya meninggalkan ibunya. Bukan meninggalkan gak menafkahi, tapi meninggalkan karena tugas dakwah di jalan Allah. Tapi hebatnya, ibunya gak juga menitipkan anaknya ke daycare. Apalagi mulutnya disumpel, kakinya diikat. Sorry agak mention dikit ya. Kalau saya ngilu lihatnya. Itu kurang ajar sih. Gitu. Itu. Kurang ajar Nah, itu. jadi nggak dititipkan, tapi langsung dihandle oleh ibu. Dan ibu ini hebat, dia letakkan anak laki-laki yang ditunggu ini di atas batu. Kemudian dia ikhtiar mencari makan, Safa, Marwah, dan dia 7 kali tidak mendapatkannya. Tapi pertolongan Allah datang kepada orang yang bersabar dan takwa. Zam-zam keluar dari kakinya. Nah, dari sini kan pelajaran luar biasa bahwa Pak, tenang Bu, rezeki mah Allah yang ngatur. Emak saya pembantu rumah tangga, anaknya kayak gini. Apa pelajarannya? Bisa jadi rezeki kita nanti dari anak. Benar banget. Bisa jadi rezeki kita bukan karena sofa marwah kita. Itu pelajaran mahal. Karena kita sering ngerasa, nih emakmu tuh artis besar, nih emakmu tuh followernya gede, duitnya banyak. Ternyata kagak. Ternyata rezeki itu dari anak yang diberikan Allah. Satu pelajaran. Begitu pulang nih si suami, pulang-pulang bawa golok dalam tanda kutip. Nah, tadi malam bapak mimpi, bayangin, anak nggak pernah ketemu bapak, tiba-tiba malam, nak mama, ayah ketemu mimpi, diminta Allah untuk menyembelihmu, hebat nggak? Anaknya bukan, kalian gua sembelih, udah nggak pernah ketemu, nggak pernah nafkahin, datang-datang bawa golok, enggak. Anaknya bilang, wahai ayah, jika memang itu perintah Allah, lakukan wahai ayah. Ini anak hebat. Yang jadi pertanyaan dulu kan nggak ada sosmed. Gak ada komunikasi. Kok bisa ya ditinggal bapak tapi sayang sama bapak? Berarti ibunya selalu menanamkan kehebatan bapaknya. Bapakmu tuh nabi besar loh. Bapakmu tuh orang hebat. Bapakmu, sehingga ini menunggu-nunggu kedatangan bapaknya. Jadi begitu datang bapak, lakukan Pak. Bayangkan sampai kemudian udah di sini pedang tuh, pisau udah diginiin, apa yang terjadi? Setan datang. Nah, ini indah nih. Apa kata setan? Ibrahim, kamu ingin punya anak laki-laki. Sekarang kamu punya, masa kamu sembelih? Batalkan Ibrahim. Jatuhkan pedangnya. Apa kata Ibrahim? Ambil batu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gagal setan. Belum, dia datang ke anaknya. Ismail, bapakmu udah tua. Tahu nggak? Bapakmu tuh sekali tonjok jatuh. Lawan Ismail. Jangan sampai kamu dibiarin membunuh bapak, membunuh anak itu perkara besar loh. Lawan, ambil batu. Bunuh bapakmu. Apa kata Ismail? Ambil batu, lempar juga setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Belum, setan datang ke ibunya. Siti Hajar, dulu kamu ingin punya anak kan? Iya, sampai dia menikah denganmu karena ingin dapat anak kan? Sekarang udah dapat anak loh. Kok tiba-tiba minta sembelih? Lawan, batalkan rencana penyembelihan itu. Apa yang terjadi? Istrinya juga sama, melempar batu. Apa pelajarannya? Bapak, ibu, anak, satu visi memandang masalah. Jadi kalau kita di rumah ada ujian dari Allah, ada ujian dari gangguan setan, pandangannya sama. Apa itu? Ini perintah Allah. Kita tiga-tiganya taat sama Allah. Anak, bapak, ibu sama-sama Allah. Nah, jadi ini yang kemudian diperingati setiap tahunnya untuk apa? Mengorbankan cinta yang tertinggi. Anak. Kita nggak diminta ngorbanin anak loh.
cuma kambing sama sapi, tapi berapa banyak yang nggak berkorban? Apa artinya? Ini pelajaran buat kita bahwa cinta yang tertinggi itu bukan anak dan istri, tapi apa? Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, lakukan karena Allah, maka Allah akan menunjukkan cinta. Jadi Idul Adha itu pesannya besar banget, Mbak. Cuma pesan itu hilang. Bahkan kalau kita umrah atau haji, kadang-kadang pembimbing haji nggak cerita itu. Jadi orang bingung, kenapa ya Safa Marwah? Kenapa ya di depan Ka'bah ada telapak kaki Ibrahim, ada hijir Ismail? Orang nggak ngeh, Mbak. Kalau umrah bareng saya, sekalian diceritain semuanya. makanya harus berangkat umrah bareng saya. Amin, mudah-mudahan ya. Nanti Amin. November, umrahnya 2 Jumat, umrah lain 1 Jumat. Umrah bareng saya 2 Jumat, Kamis di Jumat di Madinah dan di Mekah. Dan saya full akan jelasin semua pemaknaan. Karena orang umrah, kenapa ya umrah kok nggak berubah? Karena di umrahnya nggak dimaknai, sehingga pulang sama pergi sama aja. Nah, ternyata di depan Ka'bah ada telapak kaki Ibrahim dan di situ Haji Ismail. Apa coba pelajarannya? Betapa kuat hubungan bapak dengan anak laki-laki. Dan sekarang Indonesia fatherless. Iya ya, Anak nggak sayang sama bapaknya, anak benci sama bapaknya, anak nggak mau curhat sama bapaknya. Islam sangat fokus bapak sama anak kuat hubungannya, diabadikan di depan Ka'bah, bayangin. Dan di dalam Quran obrolan bapak sama anak itu lebih banyak daripada ibu sama anak. Coba lihat, ya kan bagaimana Nabi Yusuf dengan ayahnya, bagaimana Luqman dengan anaknya, bagaimana Nuh dengan anaknya. Yakub. Itu bapak anak semua. Lah kita hari ini bapak sama anak nggak ngobrol. Iya benar. Anaknya sampai curhat, dia bilang, bapak gue Ustaz kayak kanebo kering. Gue malas banget Ustaz sama bapak. Datang haho. Nggak pernah diajak ngobrol. Anak-anak nggak pernah dipeluk bapak. Coba deh teman-teman jujur, berapa kali bapak pernah meluk kalian? Nggak ada pelukan ayah. Jadi ayah itu bukan sesuatu yang dirindukan. Ayah itu sekedar pencari nafkah, padahal ayah itu penentu arah. Harusnya ayah yang kemudian menentukan arah. Makanya anak saya, abang begini, arahnya ke sana nak. Abang harus ikuti peta yang Abi buat. Ini, adik nanti harus begini. Itu ayah. Nah ayah sekarang, udah kan, papa kan udah beliin kamu mobil. Papa kan udah belikan kamu rumah. Selesai kan? Papa sampai di situ. Itu namanya ternak anak. Coba ulangin. Ternak anak. Ternak anak itu adalah anak diternak. Padahal anak itu kan dididik, bukan diternak. Kalau diternak dikasih makan udah gendut sembelih tuh anak. Iya. Tarik saldonya kan. Nah anak itu bukan diternak. Makanya orang tua banyak udah gede, mama udah kuliah kamu tinggi-tinggi. Kenapa kamu di masa mama udah tua, sekedar obat mama aja nggak bisa beli? Karena menternak anak, bukan mendidik anak. Kalau mendidik anak nggak gitu. Jadi Mbak, kenapa Idul Adha itu penting? Pesan penting untuk family sebenarnya. Cuma kita nggak nggak. Nah makanya kenapa Idul Adha itu menjadi hari raya besarnya umat Islam sebenarnya, bukan Idul Fitri. Idul Fitri Mbak kalau ke Saudi sepi biasa aja. Ya mereka nggak ada apa-apa, apalagi ada lontong opor nggak ada di sana, gitu ya. Tapi Idul Adha itu luar biasa. Bahkan itu puncaknya haji. Ya kan? Setelah itu kemudian terjadilah wukuf di Arafah dan seterusnya. Jadi artinya Idul Adha itu punya makna yang besar. Dan Indonesia tahu nggak teman-teman semuanya, perceraian di Indonesia naik 300%. Dan Indonesia itu adalah negara yang paling tinggi perceraian. Setiap 2 jam Menteri Agama menginformasikan 17 pasang bercerai. Setiap 2 jam. Jadi 2 jam cerai 17. 2 jam cerai 17. Jadi tinggi banget angka perceraian gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa paham bahwa betapa pentingnya keluarga, Pak. Penting banget keluarga. Makanya menyelamatkan keluarga lagi-lagi belajar dari Quran. Gitu. Jadi Idul Adha itu sebenarnya pesan family sih sebenarnya. Aku malah baru ini aku sering dengar sih cerita tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya gitu, karena aku tuh kan merajut ya. Jadi di saat lagi merajut, jadi aku lebih ke mendengarkan aja gitu. It's either from, karena kan banyak tuh dari Ustaz Adi Hidayat, terus ada Ustaz Hamid Basalamah, mereka juga sering bercerita gitu kan. Jadi makanya aku ngedengerin itu gitu. Dan di saat aku ngedenger cerita tentang Nabi Ibrahim, kayak yang wow banget gitu. Nggak usah disabarin, ngapain lo sabarin gue? Ada lagi. Mana gitu? Enggak, gue emang enggak. Santai aja cuy. Maaf ya sis. Oke, Ustaz Fatih, Umi,
Terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih. banyak. Kita punya hadiah. Masya Allah. Hah? Apa itu? Kita punya hadiah. Berat banget nih kayaknya. Allah. Kita punya hadiah. Ini buat Wow. Masya Allah. Buat Ustaz. Semoga berkenan. Ini bunga tulip ya? Iya kemarin kan dari Iya, Belanda. bunga tulip nih. Ini bunga tulipnya nggak bakal pernah layu nih. Ini. Ya Allah. Nggak usah disiram gini. Kecuali dikasih sabun cuci. Mak doang yang tahu ya. Ini ada tumbler dari Wode Sisters terima kasih dengan banyak. tulisan namanya masing-masing. Lucu. Jadi biar kagak ketuker gitu. Iya, nggak ketuker. Iya kan? Makasih banget. Kalau misalkan nggak ada namanya kan nanti Abi pakai punya Umi ya? Wih. Itu kan tumblernya Umi gitu. Oh, iya. Itu ada bekas lipstick aku. Wah. Kalau saya nanti malah sebaliknya. Abi nggak pakai yang ada nama uminya. Abi Kenapa? udah nggak cinta sama. Iya, iya. Oh, jadi udah masing-masing Oh nih. gitu. Jadi kudu bawa. Oh gitu. Makasih banget loh. Masya Allah. Ini saya pakai kemana-mana nanti ngisi Bener ya? pengajian. Iya. Terima kasih sudah Wode datang. Sisters. Sehat-sehat terus. Amin, amin, amin. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain Insya Allah. Insya waktu. Allah. Nanti kita ke Bogor ya. Ayo, ayo, ayo. Ditunggu banget, ditunggu banget. Ditunggu banget. Aku juga udah lama gak ke Bogor. Terakhir tuh kita ke Bogor berarti di bulan Februari. Februari. Masih gua kemarin udah ke Bogor. Masa nih? Ibu kan di Bali. Iya. Oh, ibu ini lupa Iya, ya. iya, iya. Iya, jadi maksudnya biar kita bisa main-main lagi gitu ya. Oh. Dengan senang hati kami tunggu di Siap. Bogor. Siap, sehat-sehat Makasih semuanya. Thank you semuanya. juga buat Bro and Sis. Jangan lupa nonton terus Wode Sisters. Thank you untuk Project 69. Thank you untuk Hidayah Catering. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terus dibunyiin loncengnya biar nggak ketinggalan setiap episode WOD Sister.